Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong buat kita semua. Oke, pada hari ini kita akan kembali lagi untuk belajar ya materi IPA biologi tentang gerak pada manusia. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan pembelajaran di pertemuan kedua, yaitu materi tentang apa kemarin yang sudah kita pelajari? Materi tentang yang berkaitan dengan gerak manusia. Rangka pada manusia. Oke. Rangka pada manusia kemarin itu ada beberapa hal yang sudah kalian pelajari ya. Sekarang pertanyaan Pak Fahmi untuk kalian ketika kalian sudah mempelajari rangka pada manusia, pertanyaannya adalah bagaimana rangka atau tulang Anda ini semuanya ya bisa saling terhubung satu sama lain. Itu bagaimana? Disambung dengan sendi. Disambung dengan sendi. Tepuk tangan buat Aila ya. Betul sekali bahwa tulang atau rangka kita bisa terhubung akibat adanya sendi. Maka bisa disimpulkan ya bahwa sendi itu adalah, mohon maaf nih error ya. Oke. Masih terlihat slide-nya? Kok error ya? Kalau masih ada slide-nya? Ada, Pak. Oke. Kenapa? Bisa disimpulkan bahwa hubungan antar tulang itu disebut persendian. Ya, hubungan antar tulang itu disebut apa? Persendian. Disebut apa? Persendian. Ya, kalau hubungan antara akron dengan bangku itu bukan hubungan persendian, tapi hubungan percintaan. Nah, ternyata kalau tulang sama tulang yang lain dihubungkan itu namanya persendian ya, bukan percintaan ya. Kalau Massington dengan tempat duduk itu hubungan percintaan ya. Jadi memang Massington ini percintaannya sama tempat duduk ya. Saking cintanya dibersihin terus setiap pagi ya. Oke, selanjutnya sendi itu sendiri ya berdasarkan geraknya itu dibagi menjadi 3 bagian. Dibagi berapa? Menjadi 3 bagian. Ya. Sebelum Pak Fahmi lanjutkan, Pak Fahmi ingin memberikan dulu nih ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sendi, dan sendi itu sendiri adalah akibat adanya hubungan antar tulang ya. Hubungan antara Rara ya dengan pintu kamarnya itu hubungan percintaan. Tapi kalau hubungan antar tulang itu namanya persendian. Tapi sebelum Pak Fahmi lanjutkan, Pak Fahmi mau tanya dulu nih ya ke Rara. Rara, pertanyaannya ini tidak berkaitan sebetulnya. Yang lain yang tahu boleh jawab, tapi Pak Fahmi menantang Rara. Rara, kalau presiden yang bisa dimakan itu presiden apa ya? Hah? Presiden? Ya, presiden yang bisa dimakan itu presiden apa? Nggak tahu, Pak. Harus tahu dong. Ini tebak-tebakan ya? Iya, tebak-tebakan. Jadi sebelum melanjutkan, Pak Mami pengen tebak-tebakan dulu, ya. Saya tidak ahli dalam tebak-tebakan. Oke, siapa yang tahu? Silakan jawab. Kira-kira. Jokowi bukan, Pak? Jokowi. Iya, Jokowi. Oke. Ada lagi yang lain ya selain Jokowi apa? Donald Trump. Donald Trump. Ya, betul. Donald Trump. Oke ya, itu adalah presiden. Kamu jangan menghina presiden ya, bahaya kamu ya. Aduh. Kan Bapak yang nanya. Masa presiden bisa dimakan, nanti presiden kita siapa ya? Yang kamu makan beneran ya Jeko di... Udah lama nggak makan Jeko ya kalian ya? Atau setiap hari makan Jeko ya? Oke, kita lanjutkan saja ya untuk belajarnya. Sedikit tebak-tebakan aja sih, supaya lebih cair ya. Oke, selanjutnya. Nah ini adalah
pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, kira-kira bagian-bagian dari sendi itu apa saja ya? Ada yang tahu apa saja bagian-bagian dari sendi? Akrom, tahu nggak apa aja bagian-bagian dari sendi? Enggak, Pak. Enggak. Ya, Akrom gimana sih? Yang kayak ini bukan sendi putar gitu-gitu. Sendi Oke. kaku, sendi gerak. putar, sendi. Oke, tadi ada yang menyebutkan sendi putar. Bagus. Sendi putar, ya. Ada lagi? Sendi mati, sendi kaku, sendi gerak. Nah, betul. Itu siapa yang bilang? Rara. Lara, betul, Ra. Jadi bagian-bagian sendi dari pelana. sendi itu betul apa yang dikatakan oleh Rara. Jadi ada sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Terus tadi ada yang bilang tuh, ada pelana. Ya. Itu pelana termasuk pada sendi yang mana ya kira-kira? Nah, kita akan lihat nanti. Ya, sendi pelana itu masuk ke sendi gerak kah? Masuk ke sendi mati kah? Masuk ke sendi kaku kah? Oke, terima kasih buat Rara. Kasih tepuk tangan dong buat Rara. Ya. Oke, ya. Tepuk tangan buat Rara. Jadi ada 3 bagian, ya. Sendi itu ada 3 bagian yang tadi disebutkan oleh Rara, ya. Oke, kayaknya Rara belajar, ya. Kayaknya itu. Oke, ya. Tadi yang disebutkan oleh Rara tadi ada sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Ini adalah 3 bagian dari sendi, ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita sama-sama akan identifikasi dari setiap sendi. Yang pertama ada sendi mati, ya. Ada sendi apa, Habibi? Ada sendi sendi mati. Ya, sendi mati itu kita akan identifikasi. Apa yang kita akan identifikasi? Ada 2 hal. Yang pertama cirinya, yang kedua letaknya di mana. Sendi mati memiliki ciri sendinya itu bergerak. Apa? Tidak bergerak, maaf. Jadi sendinya itu tidak bergerak. Ya. Sendinya itu tidak bergerak. Cirinya. Pak, letaknya di mana? Nah, letaknya di mana? Letaknya ada di bagian tengkorak. Nih ya, letaknya ada di bagian tengkorak dan tulang belakang. Jadi ternyata pada bagian tengkorak dan pada bagian tulang belakang itu ada sendinya. Namun sendinya itu termasuk sendi mati. Dia tidak bergerak aktif, ya, mati. Tapi bukan berarti nggak berfungsi. Dia termasuk sendi mati karena dia tidak bergerak saja. Ya, paham jelas? Jelas, ya. Ini adalah sendi mati. Selanjutnya apa, Fahmi? Kita lihat sendi yang kedua. Tadi sendi yang kedua apa, Akrom, setelah sendi mati? Apa, Pak? Setelah sendi mati ada sendi apa katanya tadi? Tadi Sendi apa? Sendi kaku, Pak. Sendi kaku. Ya, sekarang kita masuk sendi kaku. Ya, perhatikan. Nggak ada aktivitas yang lain. Ya, ingat malaikat melihat kamu loh. Oke, yang kedua ada sendi kaku. Sendi kaku. Tuh, Pak. Siapa? Akrom. Iya, Akrom dapat. Iya, Pak. Aku main handphone tuh, Pak. Kelihatan tuh, Pak. Akrom. ya, Pak. Matikan handphonenya. Udah, Pak. Tapi notifikasi ada terus, Nah. Pak. Ya, matikan. Nggak usah kamu konsentrasi. Nah, ya, sendi kaku. Sendi kaku ini kita lanjutkan ya. Jadi kita punya sendi kaku. Nah, kita lihat juga nih cirinya dan letaknya juga. Kita identifikasi cirinya apa. Kira-kira cirinya kayak gimana kalau sendi kaku menurut kalian? Menurut Michelle kalau sendi kaku berarti sendinya gimana? Bergeraknya tidak leluasa, Pak. Bergeraknya tidak leluasa. Oke, mendekati ya. Jadi cirinya dari sendi kaku ini, menurut tadi yang disampaikan oleh Michelle, cirinya itu adalah geraknya terbatas ya, atau tidak leluasa. Berarti kalau tidak leluasa, geraknya terbatas. Contohnya nih, coba gerakan tulang dada dan tulang rusuk kamu. Nah, geraknya itu terbatas ketika kamu bernapas, coba. Nah, itu tulang dada dan tulang rusukmu bergerak. Nah, geraknya terbatas.
Paham jelas? Jelas ya? Jadi Jelas. tulang gerak dada, tulang gerak rusuk itu geraknya terbatas. Maka tulang dada dan tulang rusuk sendinya itu kaku. Ya, geraknya terbatas atau tidak leluasa. Oke, sekarang yang terakhir. Yang terakhir ada sendi apa tadi, Ryan? Setelah sendi kaku? Sendi itu. Sendi gerak bukan? Sendi gerak, bagus. Ryan kayaknya udah sarapan ya. Sendi kaku, setelah sendi kaku ada sendi gerak. Maka sendi gerak pun kita identifikasi hanya dua hal saja. Yang kita identifikasi adalah ciri dan letaknya. Oke, Berwin, kira-kira kalau sendi gerak cirinya itu kayak gimana, Berwin? Kan kalau sendi kaku tadi geraknya terbatas atau tidak leluasa. Kalau sendi gerak berarti Apa, Pak? kalau sendi gerak cirinya kira-kira menurut Berwin apa? Jadi kayak tulang bergerak gitu, Pak. Ya, tulangnya bergeraknya kayak gimana tuh? Kayak dengan sendi gitu, Pak. Iya, iya dengan sendi. Bagus. Abian, Nafis, buka audionya. Bicara kamu. Bicara. Apa, Ya, Pak, Abian? Pak. Hah? Ya, sendi gerak itu cirinya kayak gimana menurut kamu, Abian? Deazra, tidak ada aktivitas yang lain ya, mohon perhatikan. Ciri-cirinya, Pak. Ya, kira-kira kan kalau cirinya tadi sendi kaku itu geraknya terbatas. Kalau sendi gerak berarti geraknya? Geraknya tak terbatas. Tak terbatas, mantep. Wih, mantep loh Abian loh. Abian jangan lupa ada lomba ya. Hah? Oke, betul sekali. Jadi geraknya itu untuk sendi gerak adalah tidak terbatas atau geraknya aktif. Ya, nah sekarang kita masuk letaknya di mana saja. Nah ya, kita yang pertama cuman di gerak ini ada nama sendi-sendinya. Ya, ada nama sendi-sendi khususnya. Nama yang pertama sendinya itu adalah sendi putar. Sendi apa yang pertama? Putar. Sendi putar. Sendi putar ini letaknya ada di tulang hasta, ya. Ada di tulang hasta, ada di tulang pengumpil, ya. Dan arah geraknya ini berputar. Contohnya di sendi tulang hasta dan pengumpil. Pegang tangan lengan bawah kalian. Kan di sini ada tulang pengumpil dan tulang hasta ya. Nah, ketika kamu putar, nah itu yang bergerak adalah tulang hasta dan tulang pengumpilnya. Ya kan? Dia bisa diputarkan kan? Coba gerak-gerak tangannya. Iya, bagus. Tuh, nih, Pak Fahmi. Ini tulang pengumpil, ini tulang hasta, dia bisa diputar. Berputar arah geraknya. Jelas? Berputar arah geraknya. Letaknya ada di mana? Di tulang hasta dan pengumpil. Selain itu ada di mana? Di tulang leher. Ya, dia bisa berputar. Maka ada nyanyiannya. Putar. Ikuti Pak Fahmi. Putar. Nah, Kebunku. bukan dong Masington. Oke, yang pertama ada putar. Nanti ada lanjutannya nyanyinya. Tenang aja ya. Habis putar ada yang kedua. Sendi yang pertama ya. Yang termasuk sendi gerak. Yaitu ada sendi putar. Yang kedua ada apa Pak Fahmi? Ya. Yang kedua, ya kita lihat yang kedua. Ada sendi apa? Dibaca? Peluru. Sendi peluru. Ya, ada sendi peluru. Nah, ini dia sendi peluru. Sendi peluru ini letaknya ada di tulang gelang bahu. Coba pegang tulang gelang bahu kalian. Nih, bagian ini tulang gelang bahu. Oke, sekarang coba nyanyi nih. Putar. Peluru. Oke, peluru. Putar. Peluru. Oke, bagus. Ikuti. Putar. Peluru. Nah, selain di gelang bahu ada paha dan panggul. Dan arah geraknya ke segala arah. Contoh nih, tulang bahu kalian kan bisa diputar-putar. Coba semua putar-putar tulang bahunya. Nabila, coba putar-putar tulang bahunya Nabila. Ya, coba. Nah, bisa diputar-putar kan?
Nah, tuh ya, bisa diputer-puter dia. Nah, dia bisa bergerak ke segala arah. Dia arahnya tuh bisa ke belakang, bisa ke depan, bisa ke samping, ya nggak? Ya kan? Nah, itu gelang bau. Begitupun gelang pinggul kalian ya, yang bagian di paha itu juga bisa termasuk sendi peluru. Ya, oke, paham jelas? Oke, nanti di akhir ada yang diminta Pak Fahmi untuk menyanyikan dan menggerakkan di mana contohnya. Makanya ikuti ya, putar, peluru. Ikuti, putar. Di sini ya, putar di leher dulu, putar. Lalu dipegang pengumpil dan hastanya. Ceritanya ya, pengumpil dan hasta. Lalu pegang peluru di belang bahu. Oke, bagus ya. Jarak nggak ngikutin. Nah, dicatat sama malaikat. Oke ya, selanjutnya. Selanjutnya ada yang ketiga, engsel. Nah, yang engsel ini di mana geraknya Pak Fahmi yang engsel? Nah, engsel ini yang ketiga sendi engsel. Ada di tulang siku dan tulang lutut. Nih, siku, lutut di kaki. Ini siku. Ya, ini tulang engsel dan geraknya satu arah dia. Ya, geraknya satu arah. Dia nggak bisa bergerak yang lain, hanya satu arah. Arah geraknya dia satu arah. Sekarang kita lanjutkan nyanyinya. Nah, kita lanjutkan nyanyi dan gerakannya. Putar, peluru, engsel. Ya, putar, peluru, engsel, pegang lututnya. Nah, begitu. Oh iya, siku, maaf. Putar, peluru, siku. Oke, jelas? Oke. Jadi yang disebut bukan sikunya, engselnya ya. Putar, nama sendinya. Putar, peluru, engsel. Ya, bagus. Selanjutnya yang keempat. Nah, jadi arah geraknya yang engsel, ingat ya, arah gerak yang engsel itu hanya satu arah, ya, hanya satu arah. Kemudian pelana. Nah, kita lihat yang pelana. Ya, yang pelana itu, ya, sendi pelana itu contohnya ada di tulang telapak tangan atau ibu jari. Lihat telapak tangan kalian, oke, angkat, bagus. Ini adalah sendi pelana adanya di sini, ya, di telapak tangan dan ibu jari atau jari yang lain. Geraknya dua arah. Coba bayangkan, gerakan tuh. Dia hanya dua arah, depan belakang, kiri kanan, ya. Ya. Ibu jari ya, depan belakang. Ya. Hanya dua arah. Depan belakang, depan belakang, depan belakang. Tapi yang berputar, kalau itu yang berputar beda lagi, ya. Itu adanya di bagian yang tadi tulang hasta dan pengumpil. Jadi pelana ada di telapak tangan ya, ada di ibu jari. Sekarang kita lanjutkan nyanyinya. Putar, oke, sendi putar. Peluru di bahu. Engsel, pelana. Ya, pelana. Oke, ikuti. Pelana. Jadi gerakannya gini, pelana, ya. Oke, pelana. Oke, selanjutnya yang terakhir. Nah, ingat pelana itu geraknya dua arah ya. Sekarang yang terakhir. Geser. Nah, yang geser itu tulang pergelangan tangan. Lihat pergelangan tangan. Maka dia gesernya sedikit, cuma sedikit aja ya, enggak banyak. Dan dia menggesernya itu sedikit. Jadi kalau dinyanyikan putar, peluru, engsel, pelana, geser. Gesernya gini, geser. Oke, coba Pak Fahmi mau spotlight salah satu siswa. Ya, silahkan Pak Fahmi minta Rara yang nyanyiin. Oke, silahkan Rara putar peluru engsel pelana. Mana Rara? Sini, Pak. Oke, silahkan coba liatin semuanya tuh. Putar, peluru, engsel,
pelana, geser. Gesernya gimana? Oh Geser. iya. Bagus ya, ini direkam loh, nanti akan diviralkan ya. Akan diviralkan ya. Oke. Itu PPT-nya, gerakannya. Pak. Itu gerakannya ya, kenapa? Balik ke PPT-nya. Oke, itu ya. Nah, sekarang Pak Pami akan memperlihatkan satu flash ya. Udah terlihat belum di layar kalian masing-masing? Sudah ya. Nah, di situ ada bagian-bagian. Nah, lihat, di situ ada bagian-bagian ya. Kira-kira yang Pak Pami tunjuk ini ya, yang Pak Pami tunjuk ini. Nah, ini yang Pak Pami merahin. Ini bagian sendi apa? Nah, kira-kira bagian yang mana nih yang menunjukkan ini sendi apa ya? Kemudian ini sendi apa? Ini sendi apa? Ini sendi apa? Menurut kalian ya, Pak Pami mau tanya dulu Ryan. Ryan yang Pak Pami tunjuk ini termasuk sendi apa kira-kira namanya? Apakah sendi peluru, sendi pelana, sendi putar, sendi engsel, atau sendi geser? Yang ditunjuk oleh Pak Pami yang ini. Itu sendi. Bentar dulu, Pak. Bentar. Oke, yang bantu boleh? Mau bantu jawab silahkan. Sendi putar bukan, Pak? Sendi putar. Oke, keep dulu jawabannya sendi putar ya. Sekarang yang kedua yang Pami tunjuk. Ini sendi apa? Peluru. Kalia, peluru. Oke, peluru yang pertama tadi putar, yang kedua peluru. Sekarang akrom yang Pami tunjuk ini apa? Ya, Sendi Pak. apa? Ya, Sendi apa? ya, sendi Itu lihat, itu ada di bagian apa? Itu ada keterangan kan? Tulang paha, kemudian tulang betis, tulang kering. Di situ ada tulang sendi apa di situ? Penghubung antara tulang paha dan tulang betis. tulang paha, tulang betis. Ada yang mau bantu? Sendi engsel bukan, Pak? Sendi engsel, bagus. Nah, yang ini, yang ibu jari, sendi apa? Sendi pelana. Sendi pelana. Oke, nah, kalian sudah tahu nama-namanya semuanya betul ya. Nah, di sini ada gambar-gambar nih ya. Ada gambar engsel yang sedang bergerak-gerak nih ya. Nah, kira-kira gambar ini kemana, gambar ini kemana? Yang Papa Mi tunjuk ini gambarnya kemana? Kalia, putar, peluru, engsel, atau pelana? Engsel. Engsel yang ini engsel ya. Oke, kita coba ya. Kita masukkan ini ke engsel. Engsel yang ini tadi ya. Betul? Oke, kita gerakan di sini. Jawabannya betul. Tepuk tangan buat Kalia. Yeay, bagus. Sekarang yang bawah. Pak Fahmi mau tanya Be Strong. Peace and strong. Be strong. Jawabannya apa ini? Yang Pak Fahmi tunjuk. Yang lain perhatikan, jangan ngantuk. Jangan ada kegiatan lain. Ini apa kira-kira? Sendi apa? Yang tersisa tinggal sendi putar, sendi peluru, dan sendi pelana. Hello, be strong. Oke, dibantu aja sama Michelle. Michelle apa? Saya tahu Pak, saya tahu. Apa? Yang pelana saya tahu. Ini yang putar atau pelana dulu? Ya, ini yang ditunjuk. Lihat yang ditunjuk warna pink ini termasuk sendi apa nih? Gambar ini di mana? Pelana. Di pelana. Oke, Cuma coba kita satu arah. masukkan pelana. Berarti ini ya pelana ya. Oke, coba kita taruh. Ya. Oke, betul. Tepuk tangan untuk Azra. Sekarang yang dua lah. Yang dua. Siapa yang mau? Yang Pak Pami tunjuk ini apa? Peluru. Yuk. Peluru, Pak. Peluru. Siapa yang bilang peluru barusan? Saya. Siapa saya itu? Berwin. Sinton deh, Pak. Oh, Sington. Ini peluru. Oke, coba kita. Ini peluru ya yang ini. Betul, Sington dan Berwin. Bagus. Berarti yang terakhir ini adalah sendi putar. Paham ya? Jelas? Jelas ya? Kita masukkan ini ke pelana. Pelana tadi di mana? Di sini ya. Putar di mana? Putar di sini ya. Maaf. Kok putar bukan ya? Harusnya ini benar.
Oke, oh ini maaf, bukan putar, peluru. Oke, sendi putar di mana tadi? Di sini ya. Oke, kemudian ini sendi engsel. Nah, inilah sudah menjadi bagian lengkap. Putar, peluru, pelana, dan engsel. Ya, tepuk tangan buat kalian dan sekarang kita lanjutkan. Tepuk tangan dulu. Oke, bagus. Perhatikan ya, jangan sampai tidur dan jangan sampai melakukan aktivitas yang lain. Setelah kita mempelajari tentang sendi, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Ya. Nah, kelainan. Nah, di sini ada kelainan pada sendi. Coba bacakan Berwin. Sendinya. Ini ada nama kelainan di bawah. Kelainan yang pertama pada gambar pertama, kelainan apa namanya, Berwin? Skoliosis. Skoliosis. Yang kedua? Lordosis. Yang ketiga? Kifosis. Nah, ini adalah kelainan pada bagian sendi yang sering terjadi ya pada bagian tulang belakang akibat faktor duduk yang kurang tepat ya. Nah, kita lihat nih kira-kira cara ngapalinnya gimana. Nah, Papa Mi punya cara menghafal cepatnya. Nah, ya. Lihat, baca bareng-bareng. Sengklek kanan, ya berarti kalau sengklek ini huruf S-nya diambil untuk nginget ya. Sengklek ke kanan. Sengklek gak ini ke kanan ya. Kayak siapa nih sengklek kayak gini nih ya. Nih ya, sengklek ke kanan. Kita ambil S-nya. Kemudian lengkung ke depan, kita ambil L-nya. Ini lengkung ke depan kan? Ya enggak? Bongkok, K-nya kita ambil. Ini bongkok ke belakang. Yuk kita baca bareng-bareng. Coba Michelle baca. Sengklek ke kanan, lengkung ke depan, gerakin badannya, bongkok ke belakang. Nah, jadi S-nya berarti apa? Skoliosis. L-nya lordosis. K-nya kifosis. Nah, ini adalah kelainan pada sendi. Oke, paham? Lah, sudah paham ya. Selanjutnya. Setelah kita tahu rangka, tahu sendi, ternyata rangka itu dihubungkan oleh sendi. Nah, kira-kira apakah rangka dan sendi ini bisa bergerak atau tidak? Nah, menurut kalian, apakah rangka dan sendi bisa gerak tanpa adanya otot? Tentunya tidak ya. Ternyata ya. Otot ini, hari ini kita akan lanjut ke otot ya. Otot ini ternyata mempunyai karakteristik atau ciri. Ya. Setelah rangka dihubungkan oleh sendi, tidak bisa bergerak jika tidak ada kontraksi otot. Maka otot mempunyai karakteristik. Yang pertama, otot mampu berkontraksi. Jadi kamu ada rangkanya nih, ada tulangnya, terus ada sendinya udah dihubungkan nih, lengan atas dan lengan bawah, lengan atas, lengan bawah. Dihubungkan sama sendi engsel. Si ini tidak bisa bergerak, tidak akan ada tenaganya kalau tidak ada kontraksi otot. Paham jelas? Nah, ketika berkontraksi, karena otot bisa berkontraksi, maka otot dikatakan alat gerak aktif. Alat gerak apa? Alat gerak aktif. Selain berkontraksi, otot juga mampu berelaksasi. Atau mengerut dan mengendur. Apa? Mengerut dan mengendur. Kalau kontraksi berarti dia mengembang ya. Nah, jadi karakteristik otot itu dia mampu berkontraksi. Akibat mampu berkontraksi, dia termasuk alat gerak aktif. Berarti kalau rangka dan sendi alat geraknya aktif atau pasif? Kalian? Bapak. Pasif, Pak. Pasif ya. Jadi otot itu alat gerak aktif, tapi kalau rangka dan sendi itu alat gerak pasif ya. Nah, selain bisa berkontraksi, dia mampu berelaksasi. Dan jumlahnya otot pada tubuh kita ya, belum lemak, ini baru otot. Kurang lebih 650 otot yang menempel pada rangka. Berapa jumlahnya? 650 otot yang menempel pada rangka. Paham sampai sini karakteristiknya? Aila? Iya, Pak. Paham? Paham.
Paham? Oke, kalau sudah paham, kita lanjutkan. Oke, sekarang kita lanjutkan pada gambar di depan. Kira-kira ini gambar apa? Gambar otot ya. Gambar apa ini? Gambar otot. Kira-kira yang termasuk bagian dari otot itu ada berapa? Ya ada 3, karena gambarnya juga ada 3. Jadi bagian otot itu ada 3 seperti bagian sendi. Ya. Dan otot yang pertama, ada yang tahu nggak otot apa? Otot Jantung. jantung. Yang kedua otot Polos. yang ketiga otot Lunak. lurik. 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 Lurik, bukan lunak. Lurik. Oh, Emang enggak apa ikan presto, emang daging presto ya lunak. Lurik. Ya. Yangnya ini adalah gambar otot polos. Otot jantung, maaf. Nah, yang Pak Fahmi Bu lingkari ini adalah otot jantung. Ya, yang kedua ini adalah otot polos. Ya, yang ketiga ini adalah otot lurik. Sudah jelas? Sudah. Sekarang kita harus tahu nih, apa sih ciri-ciri yang harus kita ketahui pada setiap otot? Pada setiap otot kita harus mengetahui perbedaannya, ciri-cirinya. Nah, kita lihat di tabelnya. Ya. Oke, sudah kelihatan di tabelnya? Sudah ya? Sudah. Nah, sekarang kita akan membahas bagian-bagian pada ciri-ciri masing-masing otot. Yang harus kita ketahui yang pertama itu lokasinya, ya. Yang kedua bentuknya, yang ketiga inti selnya, yang keempat cara kerjanya, yang kelima garisnya. Garis ototnya seperti apa? Nah, sekarang kita bahas bagian yang pertama yaitu otot jantung. Otot apa? Otot jantung. Nah, otot jantung kita lihat. Otot jantung, ya, otot jantung letaknya di mana? Ya di jantung, ya. Di mana? Di jantung. Kemudian bentuknya silinder. Ya, lihat silinder dia, ya, seperti ini. Kemudian ototnya bercabang, ya, ototnya bercabang, silinder bercabang. Pak Fahmi tunjuk, lihat nih, bagian yang ditunjuk nih ya. Ini bercabang nih, tuh ya, bercabang dia. Bercabang, ya. Ototnya bercabang. Lihat yang menunjukkan bercabang, lihat. Nih ya, dia bercabang. Makanya ada ruang-ruang kosongnya. Ada ruang-ruang kosongnya. Paham jelas? Jelas. Sekarang kita masuk ke inti selnya, ya. Setelah kita tahu bentuknya silinder dan bercabang, inti selnya itu ada di tengah. Mana? Coba lihat. Pak Fahmi tunjuk ya. Pak Fahmi akan menunjuk. Ini inti selnya nih. Warna hitam. Dan itu inti selnya di tengah letaknya. Dan jumlahnya 1. Jumlahnya inti selnya 1. Paham? Jumlah inti selnya 1. Oke. Jumlah inti selnya 1. Setelah kita tahu jantung itu bentuknya silinder dan bercabang, inti selnya letaknya di tengah dan jumlahnya 1, kita lihat cara kerjanya. Menurut kamu cara kerjanya si jantung ini sadar atau tidak sadar? Tidak sadar. Kamu dari tadi ngeliatin slide Pak Fahmi, terus mendengarkan Pak Fahmi, otot kamu jantung kamu dari tadi bergerak kan akibat adanya kontraksi otot jantung. Dan itu tidak perlu pakai saklar, nggak perlu on dan off. Maka kita harus bersyukur atas kebesaran Maha Cipta Tuhan, kebesaran mesin Tuhan. Ya, lihat sarafnya tidak sadar. Ya, dan garisnya, lihat garis ototnya, dia melintang, ya, tidak polos. Garisnya melintang. Oke, sudah paham otot jantung? Yang sudah paham, angkat tangannya. Sudah paham? Sudah, ya. Ini adalah otot jantung. Oke, konsentrasi, ya, konsentrasi. Ikuti Pak Fahmi. Saya fokus. Ikuti Pak Fahmi tangannya. Saya fokus. Saya semangat. Saya happy.
Nah, oke, bareng-bareng. Saya fokus. Saya semangat. Saya happy. Oke, tepuk tangan. Oh, luar biasa. Semangat ya. Oke, selanjutnya. Ya, kita masuk pada bagian otot polos. Otot polos Pak Fahmi akan memberikan warna biru, warna kuning ya, biar kelihatan. Otot polos kita lihat di warna kuning apa melingkari. Sekarang kita lihat lokasinya di mana? Letaknya di mana? Nah, letaknya si otot polos itu di lambung, di usus, di ginjal, ya, itu letaknya. Lalu bentuknya seperti gelendong. Nih, gelendong tuh kayak gini yang Pak Fahmi gambar, lihat. Nih, ini gelendong nih ya. Gelendong tuh seperti ini bentuknya. Nah, ini gelendong. Bentuknya gelendong. Lalu inti selnya ya, inti selnya di tengah. Nih Pak Fahmi kasih tunjuk lagi inti selnya di mana? Di tengah. Ya, inti selnya di tengah. Sama seperti siapa? Seperti otot jantung, ya. Inti selnya di tengah. Ya, biar nggak, inti selnya di mana? Di tengah. Oke, sekarang setelah inti selnya kalian tahu, kita lihat ya. Ini gelendong, inti selnya di tengah ya. Jumlah selnya juga sama, satu seperti otot jantung. Ya, lalu sarafnya sama, tidak sadar seperti otot jantung. Coba lambung kamu sekarang sedang bergerak ya. Usus kamu sedang bergerak, ginjal kamu sedang bergerak. Tapi dia tidak perlu diinstruksikan oleh saklar on off seperti nyalain lampu. Enggak, dia gerak sendiri karena saraf tidak sadar. Ya. Dan bentuk ototnya ini polos. Paham ya? Oke, selanjutnya ya kita masuk pada otot yang terakhir apa? Otot lurik. Otot lurik. Otot lurik kita lihat, letaknya di mana? Letak otot lurik di rangka tubuh. Semua rangka tubuh itu dibungkus, otot yang menempel di rangka tubuh itu namanya otot lurik. Ya, otot lurik. Dan bentuknya silinder sama seperti otot jantung, tapi dia tidak bercabang. Nih, lurus semua kan? Tuh, lurus ya. Lurus ototnya. Kemudian, nah jumlah, apa namanya tuh? Letaknya, letak si inti selnya, ya Pak Fahmi tunjuk lagi, dia adanya di pinggir, lihat. Di pinggir kan, nggak di tengah dia. Adanya di pinggir. Ya. Dan jumlahnya nggak satu, nggak kayak otot jantung dan otot polos. Tapi kalau si lurik ini beda, dia jumlahnya banyak inti selnya. Letaknya juga beda di pinggir. Paham? Dan cara kerjanya itu sarafnya sadar. Contohnya, Rara mau makan. Dia akan menggerakkan otot lurik. Dia akan berkontraksi antara saraf dengan ototnya berkoordinasi. Akhirnya tangannya ngambil piring. Buka magicom, ngambil nasi. Itu akibat adanya koordinasi antara saraf sadar dengan otot pada otot lurik. Ya, dan garis ototnya melintang. Oke, selamat pagi. Pagi. Saya semangat. Oke, ya. Nggak gerak berarti nggak gaul. Ya, semangat pagi. Pagi. Saya semangat. Be strong, jangan berhenti ini videonya ya. Tolong videonya jangan di stop. Oke. Selanjutnya ya sudah tahu nih perbedaan dan ciri-ciri dari setiap otot ya. Sekarang kita lanjutkan ke slide Pak Fahmi ya yang Pak Fahmi ingin tampilkan ya. Flash otot. Nah, lihat di itu kalian ya. Lihat. Nah, ya. Di situ ada bagian gambar otot di dalam tubuh kalian ya. Sudah jelas ya? Ada nggak ototnya? Ada. Coba pegang otot jantung kalian ada di mana? Ya. Ya, nah di situ betul ya. Nah, di sini gambar. Rara, ini gambar otot apa, Rara? Lurik. Lurik. Otot lurik ya.
Oke, benarkah ini otot lurik? Benar otot lurik, yakin? Berarti kalau otot lurik adanya di bagian rangka tubuh. Berarti adanya di sini, ya. Kata Rara ini otot lurik. Jawabannya benar atau salah? Salah. Ada yang tahu nggak ini otot apa? Jantung. 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 Karena bentuknya silinder bercabang. Oke. Yang kedua, ini otot apa, Aila? Teres lurik, otot lurik. Otot apa ini? Otot? Saya baru mau jawab. Otot apa ini? Polos. Otot polos. Berarti otot polos adanya di gambar mana? Usus ya, yang ada ususnya ya. Oke, jawabannya betul. Berarti yang terakhir ini adalah otot lurik. Ya, ini bagian lengkapnya. Otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Baru kita udah memahami. Sekarang ada sendi, ada otot, sudah selesai. Ya, sudah selesai. Ya, sudah selesai semuanya ya. Sudah selesai. Ya, pemaparan dari Pak Fahmi sudah selesai. Dan nanti Pak Fahmi akan memberikan tugas ke kalian. Ya. Akan memberikan apa? Memberikan tugas ke kalian. Ya, tugasnya apa? Ada dua. Yang pertama mengerjakan lembar kerja. Yang kedua membuat mind mapping dari apa yang sudah Pak Fahmi sampaikan tadi. Jelas semuanya? Jelas ya? Jelas. Oke. Terakhir dari Kumpulin Pak Fahmi. kapan, Pak? Dikumpulinnya besok. Besok. Dikumpulinnya besok. Oke. Ya. Siang Besoknya ya, Pak? jam berapa, Siang. Pak? Paling terakhir besok Jam 3 jam lah, Pak. 12. Jam 3. Jam 12. Ya, jam 12. Oke, semuanya paham? Paham, Pak. Jelas? Jelas. Semangat. Oke, semangat ya. Oke, kalau sudah jelas semuanya, ya, kita akhiri pertemuan hari ini dengan berdoa. Yuk, kita awali. Tadi lupa nggak diawali dengan doanya. Sekarang kita akhiri dengan doa. Silahkan dipimpin oleh Habibi. Habibi. Sebelum kita mengakhiri pelajaran IPA hari ini, baik kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi walhamdulillah. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak untuk hari ini. Tetap semangat, kalian hebat dan luar biasa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah. Foto dulu. Siapa yang mau memfotokan di sini? Habibi ya? Habibi pakai laptop kan? Iya, Pak. Oke, fotoin nanti kirim ke Pak Fahmi. 1, 2, 3. Bentar, Pak. Oke, siap. Hitungan dari Habibi ya. 1, 2, 3. Udah, Pak. Oke. Dadah semuanya. Assalamualaikum.